Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Siapapun kita, setiap kita pasti memiliki kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kadar yang telah Allah berikan sama kita. Maka sudah menjadi sebuah kewajiban untuk kita semua, siapapun kita, siapapun Anda, tapi kita semua memiliki kewajiban yang sama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada daya dan upaya yang dimiliki oleh seorang hamba untuk bisa menjalani kehidupannya tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aspek kehidupan seorang hamba akan selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala di setiap seluruh gerak-geriknya. Maka tidak ada hal yang pantas untuk kita ucapkan melainkan kalimat kita, puja dan puji kita. Oleh karena jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mencoba lihat tentang bagaimana suratul Fatihah, kalau kita mau membuka bagaimana indahnya suratul Fatihah, kita akan temukan bagaimana ketika kita memulai suratul Fatihah, terlepas dari khilaf di antara para ulama apakah bismillahirrahmanirrahim masuk dari awal Al-Fatihah atau bukan, tapi ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kata alhamdu? Apa artinya alhamdu? Asal katanya dari hamida. Anak pondok, hamida yahmadu, artinya memuji. Selain kata hamida, ada kata apa lain? Kata lain apa? Memuji itu apa? Madaha yamdahu. Ada kata lain selain dari hamida yahmadu dan madaha yamdahu? Athna yuthni, thana, memuji. Banyak sekali kalimat kata memuji. Ada madaha, ada hamida, ada athna. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih di dalam suratul Fatihah hamida, alhamdu? Kenapa Allah ambil kata hamida? Kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau katakan Allah pilih kata hamida karena hamida ini adalah pujian tanpa basa-basi. Bukan pujian basa-basi, pujian yang dilandasi oleh pengagungan dan kecintaan. Karena berapa banyak orang yang memuji tapi tidak dilandasi dengan kecintaan dan pengagungan. Berapa banyak orang memuji tanpa ada rasa dalam hatinya. Pujian basa-basi, pujian yang kalau orang kantoran bilang ABS, asal bapak senang. Tapi tidak dengan kalimat ini yang terus kita ulang-ulang di setiap harinya, 5 kali dalam satu hari, 5 waktu dalam satu hari, 17 kali kita baca ayat ini. Maka subhanallah, pujian kepada Allah bukan sembarang pujian, tapi pujian yang berlandaskan kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hal yang seperti ini hendaknya kita bersyukur. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Allah pilih kita dari banyaknya manusia. Allah hantarkan kita ke salah satu di antara taman-taman surga. Taman-taman surga jamaah. Subhanallah.
Ana itu punya pengalaman agak sedikit aneh sama beberapa jamaah umrah di Indonesia, di mana mereka itu kalau umrah, berangkat umrah, kalau sampai kota Madinah itu selalu ngotot pingin masuk Raudhah, selalu ngotot ingin masuk Raudhah. Sedangkan masuk Raudhah itu sekarang nggak semudah dulu. Dulu itu Raudhah antara mimbarnya Nabi SAW dan makamnya Nabi SAW, rumahnya Nabi SAW itu namanya Raudhah. Dahulu itu masuk Raudhah itu nggak perlu tiket, nggak perlu tasreh. Sekarang nggak bisa. Satu jamaah umrah setiap orangnya tasrehnya itu 1 tahun 1 kali. Dan dari pihak Saudi sendiri biasanya visa umrah itu terkadang dapat tasreh Raudhah, terkadang tidak. Sering sekali Anda temukan beberapa jamaah umrah itu ngeyel banget pingin masuk Raudhah, dengan alasan katanya kalau sudah sampai Madinah nggak masuk Raudhah nggak afdal umrahnya. Padahal gak ada sunnahnya sama sekali. Nabi hanya sebutkan antara rumahnya dan mimbarnya ada salah satu taman di antara taman-taman surga. Nggak ada anjuran berdoa di sana, nggak ada anjuran sholat di sana, nggak ada keutamaan khusus di sana, nggak ada. Nabi hanya bilang antara rumahnya dan mimbarnya taman-taman surga. Itu pun kalau kita lihat asbabul wurud, sebab datangnya hadis ini adalah kala itu Nabi SAW keluar dari pintu rumahnya, kemudian melihat Masjid Nabawi itu penuh dengan orang yang sedang baca Quran, penuh orang yang sedang berzikir, penuh sedang orang-orang yang sedang sholat. Maka Nabi katakan, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku itu ada taman-taman surga. Yang kata para ulama, sekarang itu Masjid Nabawi diluaskan seluas-luasnya, dan di setiap sudut ada orang yang sholat, ada orang yang zikir, ada orang yang baca Quran. Maka seluruh bagian dari Masjid Nabawi adalah raudhah. Adalah raudhah. Cukup sampai di sana? Enggak cukup sebatas di sana saja, tidak. Kita juga punya raudhah yang tersebar di seluruh dunia, bahkan di sekitar kita. Aneh, orang berangkat umrah jauh-jauh kota Madinah, dia sibuk pingin masuk raudhah, sedangkan ketika pekanannya, malam Ahadnya, kemudian mungkin hari Jumatnya atau di hari-hari yang lainnya ada majelis ta'lim, lalu dia nggak hadir. Sedangkan kata Nabi SAW, idza marartum biriyadil jannah farta'u, kalau kalian lewat di antara taman-taman surga, mampir. Apa yang dimaksud dengan taman surga di sini? Hilaquz dzikr, halaqah dzikir, majelis ta'lim. Makanya aneh, ngotot banget pengen masuk raudhah yang ada di Nabawi, tapi giran ada kajian di masjid samping rumahnya nggak datang. Subhanallah, ini keutamaan luar biasa jemaah. Sebelum nantinya tetap kita berdoa agar Allah sampaikan kita ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram. Tapi ketika kita temukan ada majelis ilmu, mampir, sempatkan waktu. Karena ngaji itu bukan nunggu sempat, bukan nunggu waktu luang, bukan. Sempatkan dan luangkan. Karena Nabi SAW katakan, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, tanpa pengecualian, semuanya wajib. Yang kata para ulama, sampai kapan wajibnya? Para ulama mengatakan minal mahdi ilal lahdi, dari masa dibuayan ibunya, masih ditimang-timang oleh ibu, masih digendong-gendong sama ibu, sampai nanti dia masuk liang lahat. Itulah kewajiban seseorang untuk ilmu. Oleh karena jangan sampai ada di antara kita ngerasa, oh saya mah sudah sarjana, oh saya mah sudah S2, saya sudah doktor, oh saya mah sudah tua, sudah sepuh, sudah punya anak, sudah punya cucu, buat apa lagi saya belajar? Nah, sampai kita wafat kita masih mengemban kewajiban untuk menuntut ilmu. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah keutamaan kita bisa berkumpul di suatu tempat yang subhanallah Allah katakan, Nabi SAW katakan, wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di antara, pada salah satu di antara rumah-rumah Allah. Subhanallah, lihat kalimat ini. Nabi SAW katakan mereka berkumpul
pada salah satu di antara rumah-rumah Allah. Berarti sebagian para ulama mengatakan hadis ini sebenarnya nggak bisa dipakai untuk mereka yang belajar di kelas-kelas. Kenapa? Karena hadis ini jelas disebutkan di sini fi baitin min buyutillah, pada salah satu di antara rumah-rumah Allah. Dan para ulama telah menjelaskan yang dimaksud dengan rumah Allah adalah masjid. Yatluna kitab Allah, mereka baca kitab Al-Quran, baca kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatadarasunahu bainahum, dan belajar di antara mereka, saling mengajarkan satu dengan yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun di sana ketenangan. Wa ghasyyathumur rahmah, diliputi dengan rahmat. Wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakaruhumullahu fi man indah, dan Allah absen namanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah, sebuah kebahagiaan ana bisa hadir di sini. Ana ucapkan jazakumullah khair juga kepada teman-teman di Tubaba, masyaallah, mudir kita juga masyaallah, Allah barik fi, ya. Ana ucapkan terima kasih, Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita di tempat yang luar biasa ini, di suasana yang penuh dengan kehangatan, ya. Hangat apa sumo? Hangat apa sumo? Ya, masyaallah. Tempat yang penuh dengan kehangatan, hangatlah insyaallah, enggak masalah insyaallah, ya. Semoga keringat yang tercucur pada kesempatan malam hari ini untuk bermajelis ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan kesejukan di alam barzakh kita, di hari dimana subhanallah yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang gak manfaat harta dan anak-anak kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati-hati yang selamat. Di yaumil hisab kelak, hari dimana seluruh amalan kita dihisab. Gak peduli itu amalan baik atau amalan buruk, semuanya akan dihisab. La, insyaallah. Utruk, da'am. La ba'sa bih. Insyaallah. Syukran jazakumullah khair. La ba'sa bih. Hari di mana seluruh amalan kita dihisab. Gak peduli amalan baik, gak peduli amalan buruk, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari itu semuanya akan terperangah kaget. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kahfi di ayat ke-49. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wudi'al kitab, hari di mana catatan-catatan seorang hamba itu akan diberikan kepada mereka. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fih, kemudian orang-orang mujrim, orang-orang yang senangnya berbuat dosa, melihat catatan amalan tersebut, kemudian mereka kaget, mereka terperangah, lalu mereka mengatakan, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab, aduhai celaka kami, ini buku apaan, kata dia, ini kitab apaan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Gak peduli perkara yang kecil ataupun yang besar, semuanya tercatat di dalamnya. Kita ini semuanya adalah seorang penulis. Kita, saya, Anda, semuanya adalah seorang penulis. Dan karya kita akan dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari peradilan kelak. Dan kita akan menyaksikan semua yang kita lakukan tertulis di dalamnya. Gak peduli yang kecil, yang remeh, yang temeh, ataupun yang besar sekalipun, semuanya ada di dalamnya. Semuanya tercatat di dalamnya. Dan ini membuat kita semua kaget. Ada yang kaget karena ternyata catatan keburukannya lebih besar, lebih banyak, lebih berat, sehingga dia terima catatan tersebut dengan tangan kirinya dan diambil dari arah punggungnya. Dan ada juga sebagian dari kita yang merasa kaget, yang ternyata amal salehnya lebih banyak, catatan kebaikannya lebih banyak, timbangan kebaikannya lebih berat, yang dia akhirnya kaget, shock. Ternyata semua kebaikan yang dia lakukan selama hidup di dunia, baik yang kecil ataupun yang besar, semuanya dicatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena Allah katakan wa wajadu ma amilu hadira, mereka semua akan menemukan apa yang mereka lakukan seluruhnya di dalamnya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah gak pernah zalim sama hamba-hambanya. Kalau memang dia melakukan kesalahan, Allah catat itu salah. Kalau dia melakukan itu kebenaran, pasti Allah catat itu kebenaran, dan Allah gak pernah zalim. Maka jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik amal yang saleh atau amal yang buruk, dan semua itulah yang akan menjadi pertimbangan apakah kita di surga atau di neraka. Oleh karena jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, kita hidup itu di suatu zaman yang bisa dikatakan sebagai masuk dalam kategori akhir zaman. Zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, musibah, syahwat, syubhat selalu berada di sekeliling kita. Terlebih lagi kita yang pegang HP. Santri alhamdulillah tidak ada yang pegang HP. Kalau ada santri pegang HP, khianat. Peraturan gimana? Tidak boleh toh pegang HP? Tidak boleh. Wallah kita yang pegang HP, yang bukan santri, sulit untuk lepas dari maksiat. Demi Allah, sesoleh apapun kita, sebaik apapun kita, sulit untuk lepas maksiat ketika kita hidup bersandingan dengan handphone. Kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, yang fitnah itu sekarang itu begitu dekat di genggaman kita. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, jauh-jauh hari baginda Nabi Muhammad SAW sudah ingatkan kita sebagai umatnya. Baginda Nabi kita itu sayang sekali sama kita. Beliau sudah ingatkan kita jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu, 1400, 1500 tahun yang lalu. Beliau SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Kalian itu bersegera lakukan amal saleh. Badiru bil amal. Kalian kalau sudah punya niatan baik, segera lakukan niatan baik kalian. Berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Kenapa Nabi perintahkan kita untuk bersegera dalam menunaikan kebaikan? Karena kata Nabi SAW, fitanan. Sebelum datangnya zaman fitnah, datangnya ujian, cobaan, musibah, syahwat, syubhat yang akan menyelimuti kita. Yang saking dahsyatnya fitnah ini, saking hebatnya fitnah, ujian dan cobaan yang akan Allah berikan ini, kata Nabi SAW, kaqita'il lailil muzlim. Fitnah tersebut akan datang seperti potongan malam yang gelap gulita, membuat seseorang buta, jemaah. Membuat seseorang itu kehilangan arah, gak tahu mana yang hak, mana yang batil, melihat seluruhnya sebagai abu-abu, gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Itulah fitnah yang datang kepada seseorang seperti potongan malam yang gelap gulita. Saking ngerinya fitnah tersebut, bagaimana dahsyatnya fitnah di zaman tersebut, kata Nabi SAW, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Kita akan temukan di pagi harinya itu orang beriman, tapi di sore harinya dia berubah jadi seorang yang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Sore harinya dia beriman kepada Allah, pagi harinya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita saksikan? Pernah kita berjumpa dengan orang-orang seperti ini? Paginya muslim, sorenya kafir. Sorenya muslim, paginya kafir. Allah, banyak. Bahkan mungkin na'udzubillah, mungkin kita sendiri yang di pagi harinya begitu salehnya luar biasa, namun ketika masuk di malam hari kita sibuk dengan kemaksiatan yang kita sembunyikan dari hadapan manusia.
Berapa banyak dari orang-orang yang malam harinya menangis, taubat, minta ampun sama Allah, masuk pagi hari berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lingkupnya masih seorang muslim. Lebih jauh lagi, berapa banyak kita temukan seseorang yang dahulunya santri, lulus dari pesantren, gak genah lagi hidupnya. Dulunya kiai, murtad jadi pendeta. Subhanallah. Yang kata Nabi SAW pada kelanjutan hadisnya, yabi'una dinahum bi'aradin minad dunya qalil. Penyebabnya karena mereka menjual agama mereka dengan sekelumit kecil bagian dari dunia. Awalnya ngaku sudah hijrah, ngakunya sudah jadi orang baik, malamnya bertaubat, minta ampun, nangis sama Allah. Pagi harinya mulai kembali berbuat dosa, berbuat maksiat. Dia jual sebagian agamanya karena dunia. Dengan alasan cari nafkah, dengan alasan cari kenyamanan, dengan alasan memenuhi hawa nafsu, mereka jual sebagian dari agamanya. Maka jemaah yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah fitnah yang akan datang. Dan mungkin sudah kita berada di tengah-tengahnya. Maka bersegeralah. Ketika kita masih berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menunda-nunda lagi. Karena usia kehidupan kita itu pendek. Usia hidup kita itu pendek. Bagaimana Nabi SAW katakan permisalan tentang kehidupan kita di dunia ini, kata beliau SAW, mali walid dunya. Apa sih urusanku sama dunia ini, kata beliau SAW. Apa peduliku dengan dunia ini? Mali walid dunya, innama mathali wa mathalud dunya. Sesungguhnya permisalan antara diriku dengan dunia, karakibin, seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan. Istawalla dhillas fi dhillis sajaratin, atau qala fi dhillis sajaratin, yang dia berdiam diri, istirahat, tidur siang sejenak di bawah sebuah naungan pohon. Fi yaumin saifin, di hari yang begitu teriknya. Thumma raha wa tarakaha, kemudian setelah itu dia berangkat lagi, melanjutkan perjalanannya dan pergi meninggalkannya. Itulah kehidupan seorang hamba di dunia ini. Sejenak, dunia ini bukan tujuan utama seorang hamba. Kita di dunia ini cuma numpang lewat, jamaah, cuma numpang lewat. Demi Allah, berapa banyak manusia yang usia hidupnya dengan usia matinya lebih panjang usia matinya dibandingkan usia hidupnya. Lihat bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Berapa lama beliau hidup di dunia? Berapa usia beliau SAW di dunia? 63 tahun, jemaah. 63 tahun. Dan sekarang kita hitung sudah berapa lama beliau berada di pembaringan makam beliau SAW? 1400 tahun lebih. Usia wafat seorang hamba itu lebih panjang daripada usia hidupnya. Dan itu masih alam barzakh, belum sampai akhirat, belum bagaimana nanti di surga atau di neraka yang kekal abadi. Maka dunia ini sebentar. Maka jemaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, bersegera. Hendaknya kita bersungguh-sungguh, bersegera dalam melakukan amal saleh. Karena kata Ibnu Umar, "Idza asbahta fala tantadhir as-sabah, fala tantadhir al-masa." Kalau kalian sudah di waktu pagi punya niatan baik, jangan ditunda lagi waktu sore. Wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau kalian masuk di waktu sore punya niatan baik, jangan ditunda lagi waktu pagi. Wa khudh min sihhatika limaradik. Karena manfaatkanlah waktu di mana engkau sehat sebelum engkau sakit. Wa min hayatika limautik. Dan waktu hidupmu sebelum waktu di mana engkau akan wafat. Maka jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah datang kematian, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya, ajal seseorang sudah tiba, maka enggak ada tawar menawar lagi, enggak ada negosiasi lagi. Walaupun seseorang lari, walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun kalian berlindung di dalam benteng yang sangat amat kokoh, tidak akan pernah kalian selamat dengan yang namanya kematian. Persentase kematian seorang hamba itu 100%, jemaah. Persentase kematian seorang hamba itu 100%. Beda dengan persentase kehidupan seorang hamba. Persentase kehidupan seorang hamba itu kecil sekali. Kecil. Kita dengan rombongan kita dahulu saat masih menjadi sel sperma, subhanallah, jutaan sel sperma,
berjalan bersama, kemudian membuahi sel telur. Yang subhanallah, berapa banyak saudara kita berarti yang tidak ada. 0,00% kehidupan hidup seseorang itu kecil, kemungkinan kecil hidup seseorang itu kecil. Tapi kematian seorang hamba itu 100% jemaah. Setiap kita pasti akan wafat. Maka kiranya apa yang bisa menjadi bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah adab. Kita akan membahas sebuah adab. Yang adab ini akan menjadi penentu seorang. Akankah dia masuk surga atau dia masuk neraka? Adab ini akan menjadi, yang kata Nabi SAW, adab ini tuh akan menarik seseorang, akan membimbing seseorang kepada kebaikan. Kalau ada, dia akan membimbing seseorang kepada kebaikan. Kalau adab ini nggak ada, maka akan datang sesuatu yang lain yang akan menyeret seseorang kepada keburukan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa seseorang kepada ketaatan. Jujur itu, kata Nabi SAW, akan senantiasa membawa seseorang kepada ketaatan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan ketaatan seorang hamba itu akan menggiring seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajul, dan ketahuilah sesungguhnya, kata Nabi SAW, ada seseorang laki-laki la yasduq, dia berusaha membiasakan dirinya dengan kejujuran, hatta yuktaba indallahi siddiq, sampai dia di sisi Allah mendapatkan gelar sebagai siddiq, orang yang jujur. Ada orang yang terus senantiasa berusaha jujur, membiasakan dirinya dengan kejujuran, sampai-sampai Allah kasih gelar sama dirinya sebagai seseorang yang jujur, siddiq. Sebaliknya, lawan dari kejujuran, kata Nabi SAW, wa innal kadhiba, dan sesungguhnya kebohongan, lawan dari kejujuran, yahdi ilal fujur, akan menyeret seseorang kepada perbuatan fajir, perbuatan buruk. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan buruk akan membawa seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajul la yakdzib, dan tidaklah seseorang itu terbiasa dengan kebohongan, terbiasa dengan dusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzab, sampai nanti akan datang waktunya Allah akan kasih dia stempel, kasih dia gelar bahwa dia adalah seorang pendusta. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, adab jujur ini adalah adab yang sangat penting dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita temukan orang-orang yang jujur pasti akan mendapatkan kesuksesan dalam urusan duniawinya. Dalam urusan duniawinya, orang-orang yang jujur pasti akan mendapatkan kesuksesan. Tapi begitu pula dengan akhiratnya. Orang-orang yang jujur tidak akan pernah sengsara di akhirat. Terlebih lagi, kejujuran yang akan kita bahas di sini, sifat jujur di sini bukan jujurnya seseorang kepada saudaranya, bukan. Jujur di sini, jujur yang akan kita bahas, levelnya lebih tinggi lagi. Kejujuran seorang hamba kepada Sang Penciptanya. Maka perkara ini penting kiranya untuk kita perhatikan dan kita pelajari bagaimana seseorang itu bisa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, coba lihat surat Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut di ayat kedua dan ayat ketiganya. Di ayat kedua dan ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah jadikan mereka terlahir ke dunia, Allah jadikan mereka hidup di alam semesta, apakah manusia itu mengira setelah Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala dengan kesulitan, wadh-dharra, dan rasa pedih, wazulzil, bahkan mereka diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang beriman dahulu, sejak dahulu selalu saja diguncang dan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wazulzil, Allah guncang mereka, Allah berikan ujian mereka. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah Islam. Allahu Akbar. Kita akan temukan bagaimana besarnya perjuangan mereka, bagaimana dahsyatnya ujian mereka. Lupakah kita tentang kisah Bilal ibn Rabah? Lupakah kita tentang keluarga Yasir bersama dengan istrinya Sumayyah, bersama dengan anaknya Ammar, yang subhanallah Sumayyah menjadi sosok pertama yang darahnya mengalir menjadi seorang syahid dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana perjuangan mereka setelah memeluk agama Islam. Tidak lepas pula baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Dikala itu beliau memulai dakwah dari sembunyi-sembunyi sampai jahar terang-terangan. Lalu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Ka'bah, diambilnya isi perut unta, atau dalam riwayat lain isi perut kambing, kemudian ditaruh di atas punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad fatanna alladziina min qablikum. Allah berikan ujian kepada umat-umat sebelum kita dengan ujian kepedihan, ujian rasa sakit, bahkan Allah guncang mereka. Bahkan saking dahsyatnya ujian tersebut, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah, sampai-sampai Rasul bersama dengan rombongannya, bersama dengan para sahabat-sahabatnya, sampai terucap sebuah ucapan yang subhanallah menunjukkan bagaimana beratnya ujian mereka. Mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan tiba? Kiranya kapan pertolongan Allah akan tiba? Maka Allah Subhanahu wa taala jawab secara instan, langsung pada ayat yang sama, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah amat dekat. Pertolongan Allah itu dekat, jemaah. Pertolongan Allah itu sejatinya dekat. Namun terkadang kita yang terlalu terburu-buru, kita yang kurang sabar, kita yang kurang tabah. Oleh karena jemaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang luar biasa kepada mereka. Bahkan setelah mereka beriman kepada Allah, setelah mereka sudah hijrah kepada Allah, maka kita yang baru belajar, yang baru hijrah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Inilah memang konsepnya. Inilah memang konsepnya. Di mana subhanallah, tatkala seseorang ingin berusaha menjadi lebih baik lagi, maka Allah akan berikan ujian yang luar biasa kepada mereka. Ujian yang luar biasa yang menanti mereka adalah ujian-ujian yang akan datang secara silih berganti. Karena memang seperti itulah konsepnya. Gak akan ada orang-orang yang subhanallah mungkin sebelumnya kerja pada suatu instansi yang haram, kerja riba, kerja menjual beli khamr, atau dia sebagai admin judi online, judi dan segala macamnya. Lalu setelah itu dia hijrah, dia tinggalkan pekerjaannya, lalu dia berharap 1 pekan setelahnya, 1 bulan setelahnya dia akan menemukan titik terang, dia akan mendapatkan pekerjaan yang halal yang gajinya lebih besar. Apakah seperti itu konsepnya? Tidak. Konsep itu bukan seperti itu, teman. Bukan sebagaimana misalnya hari ini kita kerja di sebuah instansi yang haram, gaji kita sebulan 30 juta, lalu kita hijrah, kita tinggalkan pekerjaan tersebut, lalu kita memilih kepada mencari pekerjaan yang halal, lalu setelah itu Allah kasih akhirnya pekerjaan yang halal dengan gaji 150 juta. Apakah seperti itu konsepnya? Tidak. Kalau konsepnya seperti itu, semua orang akan hijrah. Semua orang akan hijrah. Mereka akan memilih untuk mengambil pekerjaan yang halal karena gajinya lebih besar. Tapi konsepnya tidak seperti itu, jemaah. Konsep yang menanti seseorang yang hijrah, orang-orang yang kembali kepada Allah, adalah ujian dan cobaan yang akan berkelanjutan. Ujian dan cobaan yang dahsyat. Oleh karenanya, untuk apa ujian ini? Kita mungkin akan bertanya-tanya, untuk apa ujian tersebut? Masa ada orang mau berbuat baik, ada orang mau jadi lebih baik, tapi malah dikasih ujian sama Allah?
dikasih musibah sama Allah? Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada kelanjutan ayatnya, "Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin." Semua ujian yang dialami oleh seorang hamba, apalagi ketika dia mulai berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, ngajinya lebih rajin lagi, perkara-perkara yang haramnya sudah mulai dia tinggalkan. Lalu kenapa Allah berikan dia ujian lebih berat daripada sebelumnya? Karena Allah ingin tahu, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah ingin ngetes siapa di antara mereka yang benar-benar jujur kepada Allah dan mana yang hanya sekedar pura-pura. Mana di antara mereka yang hijrahnya beneran karena Allah? Mana di antara mereka yang datang ngajinya karena Allah? Dan mana yang hanya sekedar cuman ikut-ikutan, cuman FOMO, cuman pingin rame, bukan karena Allah. Oleh karenanya Allah berikan ujian, Allah berikan cobaan untuk menyaring, menjadi filter mana di antara mereka yang benar-benar jujur karena Allah dan mana yang hanya pura-pura, mana yang cuman sekedar ikut-ikutan. Maka jemaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, inilah konsep jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzan. Baik. Akan adzan dulu, setelah itu salat, lanjutkan. Lanjut baik. Fadhal, silakan azan dulu. Shallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammad. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Jemaah yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Inilah konsep jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menjadikan seseorang hamba itu akan tetap bertahan di atas ketaatan. Dan konsep ini bukan hanya untuk yang sudah berumah tangga saja, yang mungkin di hari-hari ini sedang diuji dengan perekonomian, ya, diuji dengan pekerjaan, diuji dengan urusan rumah tangga. Tidak, semua teman-teman di sini juga sama. Adik-adik yang lagi mondok, subhanallah, kan datang ke pondok itu pengen jadi orang baik, pengen jadi anak yang lebih saleh, pengen lebih kenal sama Allah dan Rasulnya. Tapi mungkin akan berpikir, kenapa kok saya pengen belajar jadi anak baik, tapi kok kayaknya sulit banget di pondok. Di asrama, ya Allah sederhana, ya. Di rumah biasa pakai AC, kemana-mana bebas, main HP bebas, bisa ketemu orang tua tiap hari. Tapi Masya Allah di pondok begitu sulit ujiannya. Subhanallah, kita semua hidup di atas ujian kita masing-masing. Setiap kita Allah berikan ujian sesuai dengan porsinya masing-masing. Maka konsep adab ini kepada Allah, jujur kepada Allah ini bisa diterapkan kepada semua kita yang ada di sini. Maka jemaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, konsep jujur kepada Allah ini sangat luar biasa. Sehingga jangan pernah kita itu mempersempit bahwa jujur itu hanya sebatas antara diri kita dengan saudara kita. Namun lebih besar daripada itu adalah jujur kepada Allah, sebuah jujur yang harus kita utamakan. Oleh karena jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi ujian dan cobaan ini, kita bukan manusia pertama yang menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan. Kita bukan manusia pertama. Sejak ayahanda kita Nabi Adam alaihi salam, ayahanda kita Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian kepada beliau. Ketika beliau di surga, beliau mendapatkan ujian. Apa ujian beliau? Beliau hidup di surga dengan seluruh kenikmatan. Makanan, minuman, tempat tinggal, pemandangan, suasana, semuanya lengkap, indah. Tapi beliau punya satu ujian. Apa ujian beliau di surga? Kesepian. Beliau kesepian. Beliau sendiri di surga tanpa ada pendamping hidup. Maka apa yang Allah berikan? Setelah Allah uji beliau dengan kesepian, Allah berikan pasangan hidup. Allah ciptakan Hawa, ibunda kita Hawa, kekasih hatinya. Ketika ada Hawa, apakah ujian hidupnya selesai? Tidak. Allah uji lagi dengan apa? Ngedekat pohon khuldi, makan buah khuldi. Allah turunkan ke dunia. Allah turunkan beliau ke dunia. Di dunia apakah selesai ujian beliau? Tidak. Lebih dahsyat lagi, karena dunia adalah darul bala, tempatnya ujian.
Dimulai dari kelakuan anaknya, si Qabil membunuh Habil dan seterusnya. Beliau alaihi salam lanjut ke Nabi Idris. Apakah Nabi Idris tidak ada ujian? Apakah Nabi Idris hidup santai-santai saja? Tidak. Walaupun tidak ada ayat ataupun hadis yang menunjukkan Nabi Idris diuji oleh Allah secara spesifik, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya di ayat ke-85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Ismail wa Idris wa dzal kifl." Nabi Ismail, Nabi Idris dan Dzulkifli, kullun minas sabirin. Mereka semua termasuk golongan orang-orang yang sabar. Kenapa Allah bisa katakan mereka sabar? Karena pastinya diuji. Allah nggak sebutkan bagaimana ujiannya, tapi Allah katakan Idris termasuk yang diuji. Beliau bisa sabar. Lanjut ke Nabi Nuh, Allah uji dengan umatnya, dan seterusnya Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka semua mendapatkan ujian. Maka adab ini, jujur kepada Allah, ini sangat penting. Bukan hanya sekedar sebagai ilmu, tidak. Bukan hanya sebagai ensiklopedia pengetahuan, bukan. Tapi juga dalam hal penting dalam kehidupan kita. Oleh karenanya keliru besar kalau ada orang yang mikir konsep setelah dia hijrah, setelah dia jadi orang yang lebih baik lagi, bahwa kehidupannya akan lancar-lancar saja. Lah, itu bukan konsepnya. Yang ada, setelah dia berusaha untuk jadi lebih baik lagi, Allah akan berikan dia ujian. Allah akan berikan dia ujian. Oleh karena jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, jangan kita itu berpikiran juga akhirnya buruk sangka sama Allah. Kalau gitu berarti Allah meninggalkan kita. Berarti Allah meninggalkan kita. Allah nggak peduli sama kita berarti. Allah nggak tahu kalau kita sedang kesulitan. Lah, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Lihat bagaimana dalam surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal insan," adapun manusia kata Allah Subhanahu wa taala, "idza mabtalahu rabbuh," ketika Allah berikan ujian kepadanya, "fa'akramahu wa na'amah," Allah kasih dia kemuliaan, Allah kasih dia nikmat, apa yang dia lakukan? Fayaqulu rabbi akraman. Dia menyombongkan diri. Oh, Allah sayang sama saya, Allah muliakan saya. Ketika Allah kasih nikmat dia, Allah kasih dia senang, Allah kasih dia sehat. Santri-santri Allah kasih dia bebas, hidup semaunya di luar sana, nggak di pondok, nggak terikat aturan. Subhanallah, dia katakan Allah maha, oh lihat Allah sayang sama saya, hidup saya enak, hidup saya nyaman, hidup saya suka-suka saya. Wa amma idza mabtala faqadara alaihi rizqa. Tapi sebaliknya, ketika Allah uji mereka dengan cara Allah kurangi rizkinya. Lihat bagaimana Allah memilih kata ini. Allah tidak katakan Allah cabut nikmatnya, Allah cabut rizkinya seluruhnya, enggak. Allah enggak katakan rizkinya Allah hilangkan, enggak. Faqadara alaihi rizqa, Allah kadarkan rizkinya, Allah cuma kurangi rizkinya. Fayaqulu rabbi ahanan. Lalu mereka mengatakan, ya Allah, Allah udah enggak sayang lagi sama saya, Allah menghinakan saya. Kalla, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak. Bukan seperti itu. Enggak seperti itu jamaah. Allah selalu dekat dengan kita. Allah selalu dekat dengan kita. Ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Muhammad, bilang sama mereka, kalau ada di antara hamba-hambaku yang bertanya tentang diriku, maka bilang aku itu dekat. Allah katakan, bilang sama mereka Muhammad, aku itu dekat. Aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permintaan doa-doa ketika mereka berdoa kepadaku. Allah Subhanahu wa taala dekat sama kita. Tapi seringnya kita yang menjauh sama Allah. Kita yang jauh dari Allah. Allah dekat sama kita. Pertolongan Allah dekat. Tapi kita yang gak tahu bagaimana mendatangkan pertolongan Allah tersebut. Allah yang bilang, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan mengabulkan doa-doa yang mereka panjatkan. Oleh karenanya ada syaratnya jemaah. Allah pasti akan mengabulkan doa-doa hamba, tapi ada syaratnya. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, "Falyastajibuli." Oleh karenanya hendaknya mereka itu senantiasa memenuhi panggilanku.
Allah akan dekat dengan kita. Allah akan senantiasa memenuhi panggilan kita. Allah akan senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Tapi ada syaratnya. Falyastajibuli, kata Allah. Setiap aku memanggil kalian, setiap aku mengarahkan kalian kepada kebaikan, penuhi panggilan tersebut, penuhi seruan tersebut. Wal yu'minu bi, dan tetap beriman sama aku. Kuncinya senantiasa memenuhi panggilan Allah dan tetap beriman, sabar jamaah. Karena semuanya itu nggak instan, semuanya itu nggak instan. Karena tujuan dari ujian tersebut, fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Allah pingin tahu mana yang jujur, mana yang pura-pura, mana yang mondoknya ikhlas karena Allah, mana yang cuman pingin ikut-ikutan. Mana kita yang menjalani ta'lim, menjalani kajian, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah, mana yang cuma sekedar FOMO. Sabar. Inilah konsep jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, coba kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang salah satu doa yang dipanjatkan oleh seorang nabinya. Allah berfirman di dalam surah Yunus. Allah berfirman dalam surah Yunus di ayat ke-88 dan 89. Allah bercerita tentang Nabi Musa. Yang Nabi Musa ini Allah Subhanahu wa taala utus untuk berhadapan dengan manusia yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Manusia paling durhaka kepada Allah? Fir'aun. Allah utus Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Allah bercerita tentang Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Musa, dan Musa berkata, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan. Engkau telah berikan kepada mereka perhiasan dan harta fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia ini. Ya Allah, kata Nabi Musa, ya Allah, sesungguhnya engkau telah memberikan Fir'aun dan bala tentaranya perhiasan dan harta yang begitu banyaknya. Rabbana liyudilla an sabilik, dan ya Allah, mereka menggunakan itu semua, menggunakan harta, perhiasan yang engkau berikan untuk menyesatkan manusia. Mereka sesat dan menyesatkan manusia. Karena dengan harta mereka, mereka bisa pamer. Sehingga manusia mengatakan, oh, masa orang kaya kayak gitu sesat? Masa orang sukses kayak gitu salah? Ya enggak lah, kita ikuti mereka. Sehingga kata Nabi Musa, dengan kekayaan yang mereka miliki, perhiasan yang mereka punya, mereka menyesatkan manusia. Maka subhanallah, disinilah Nabi Musa minta sama Allah, Rabbana tmis ala amwalihim. Ya Allah, hancurkanlah harta mereka tersebut. Itmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Dan Nabi Musa bukan hanya minta agar Allah menghancurkan harta mereka, tapi Nabi Musa meminta agar Allah mengunci hati mereka. Nabi Musa pinter. Nabi Musa minta Allah hancurkan harta mereka dan Allah kunci mati hati mereka. Karena orang biasanya kalau kena musibah, hartanya hancur, habis, lulu lanta, biasanya mulai ingat kembali sama Allah. Nah, Nabi Musa nggak rela. Ini orang kurang ngajar sama Allah luar biasa, bahkan ngaku sebagai Tuhan. Maka Nabi Musa minta sama Allah agar dikunci mati hati mereka. Fala yu'minuna hatta yarawul adzabal alim. Sampai nanti mereka melihat bagaimana azab yang pedih, ya Allah. Lalu apa jawab dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, qala qad ujibat da'watukuma. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengabulkan doa kalian berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun. Kata Allah, kami sungguh telah mengabulkan doa kalian berdua. Cukup sampai situ? Enggak, Allah berpesan sama mereka berdua, fastaqima. Kalian berdua tetap istiqamah. Seorang nabi jamaah, seorang nabi dan rasul, ketika berdoa minta sama Allah, apa jawab Allah? Allah kabulkan.
tapi Allah berikan syarat agar kalian tetap istiqamah. Istiqamahlah kalian berdua. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan kalian ikuti jalan-jalan orang-orang yang enggak faham. Kenapa Allah minta istiqamah? Kenapa Allah minta Nabi Musa dan Nabi Harun untuk tetap istiqamah di atas ajaran yang hak? Karena kata para ulama tafsir, Fir'aun setelah doa Nabi Musa hidup selama 40 tahun. Setelah doa Nabi Musa, Fir'aun hidup 40 tahun jemaah. Tapi lihat bagaimana Allah katakan, qad ujibat da'watukuma, kami telah ijabah doa kalian. Allah enggak mengatakan kapan mengijabahnya. Allah katakan ud'uni astajib lakum, doa sama aku akan ijabah. Kapan waktunya? Enggak Allah tentukan. Allah enggak tentukan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Allah janji akan kabulkan. Tapi Allah enggak katakan kapan akan mengabulkannya. Oleh karena Allah minta tetap istiqamah, tetap beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Allah ingin menguji kita. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Mana di antara kita yang doanya sungguh-sungguh dan mana yang cuman ecek-ecek doanya? Mana yang benar-benar minta sama Allah? Coba kita berkaca jemaah. Kita berkaca, kapan terakhir kali kita itu merasakan bahwa kita bermunajat berdua kepada Allah Subhanahu wa taala? Masih samakah doa-doa yang kita panjatkan di awal kita hijrah? Setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, masih belum Allah ijabah. Masih samakah doa kita sebagaimana 2 tahun, 3 tahun yang lalu? Mungkin kita lupa. Sebagian dari kita lupa tentang doa yang kita panjatkan dulu di awal-awal hijrah. Padahal sampai detik ini kita juga masih dalam posisi yang sama. Kita masih dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah ingatkan dua nabinya yang mulia Musa dan Harun, fastaqima. Kalian istiqamah, tetap sabar, nunggu doa tersebut. 40 tahun jemaah. Dan masih banyak lagi kisah-kisah dari para nabi para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang mereka berdoa minta sama Allah. Namun ujian dan cobaan itu pasti ada jemaah. Allah akan ijabah doa mereka, tapi sabar. Ujian sedang berlangsung dan kita diminta untuk sabar dan istiqamah dalam ujian tersebut. Karena itulah filter yang akan menyaring mana orang-orang yang jujur kepada Allah dan mana yang tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah 13 tahun di kota Makkah. Banyak pengikutnya? Tidak, sedikit pengikutnya. Dan lihatlah bagaimana para nabi para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka berdakwah sedikit. Maka jamaah yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan setelah 40 tahun berlalu, Allah ijabah doa Nabi Musa dengan ijabah yang spesifik sama persis dengan apa yang diminta Nabi Musa. Di dalam surah Yunus di ayat 90 sampai 91, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pengabulan doa Nabi Musa setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza adrakahul gharaq. Tatkala Firaun sudah mulai Allah tenggelamkan Firaun. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Dia mulai ketakutan. Allah tenggelamkan Firaun dengan bala tentaranya, dengan seluruh harta bendanya. Di situ dia mulai ketakutan. Baru dia mengatakan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Sungguh aku sekarang beriman kepada zat yang disembah oleh Banu Israel, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri, kata Firaun. Tapi apakah Allah menerimanya? Allah menerima taubatnya? Tidak. Sesuai dengan permintaan Nabi Musa, Allah kunci hati mereka, Allah tutup pintu hidayah untuk mereka. Allah katakan, al-an, Firaun, baru sekarang ente taubat. Wa kunta wa qad asaita qablu, sedangkan engkau sebelumnya bermaksiat. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk golongan orang-orang yang merusak di atas muka bumi. Al-an, sekarang baru taubat. Bahkan jamaah yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, walaupun hadis ini gharib, disebutkan bahwa Jibril
ja'ala yadussu fi fir'aun at-tin khasyata an yaqula la ilaha illallah. Bahkan sampai Jibril mengambil lempung tanah hitam, pasir hitam dari bawah Laut Merah, kemudian disumpalkan ke mulut Fir'aun karena Jibril takut Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah, kemudian Allah memaafkannya. Spesifik, sesuai dengan yang diminta Nabi Musa. Berapa tahun? 40 tahun yang lalu, jemaah. Nabi Ibrahim, salah seorang nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit memiliki keturunan. Kapan Nabi Ibrahim mulai memiliki keturunan? Di usia 86 tahun, jemaah. 86 tahun. Dan beliau tidak pernah berhenti, dan beliau tidak pernah henti-hentinya berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kasih aku anak yang saleh. Berapa tahun? Puluhan tahun, jemaah. Puluhan tahun. Di usia 86 tahun baru Nabi Ibrahim diberikan Ismail. Oleh karenanya Ismail itu di antara nama-nama Allah. Ismail maksudnya adalah yang didengar oleh Allah. Hadiah dari ijabah doa Nabi Ibrahim puluhan tahun lamanya. Maka subhanallah, jangan pernah takut dan ragu untuk berdoa. Allah janji akan ijabah doa-doa kita. Walaupun Allah nggak janji kapan ijabahnya, tapi pasti yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa kita. Oleh karena jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, suatu hiburan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita, orang-orang yang terus senantiasa minta sama Allah untuk lepas dari ujian dan cobaan, atau minta sama Allah dengan segala sesuatunya, suatu hal yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun yad'u bida'watin, yang dia berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, laisa fiha ithmun wala qati'atu rahmin. Doanya bukan untuk dalam perkara dosa atau bukan untuk dalam perkara pemutus tali silaturahim. Doanya bukan, ya Allah, mudah-mudahan judi saya tahun ini sukses gitu. Bukan. Ya. Bukan juga dengan doa yang memutus tali persaudaraan. Ya Allah, itu saudara saya yang satu itu ngeselin, ya Allah, matiin aja ya Allah, matiin. Bukan gitu doanya. Doanya bukan doa dosa dan bukan juga pemutus tali silaturahim. Illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin. Kecuali pasti akan Allah ijabah doa tersebut, tapi dengan 3 cara. Allah pasti akan ijabah doa kita, tapi dengan salah satu di antara 3 cara. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak pernah janji kapan ijabahnya, tapi Allah janji pasti akan mengijabah. Tapi mungkin sebagian kita akan bertanya-tanya, saya sudah puluhan tahun doa, tapi kok kayaknya enggak ada ijabahnya. Sabar, karena Allah punya 3 cara dalam mengijabah doa. Allah punya 3 cara dalam mengijabah doa. Yang pertama, kata Nabi SAW, imma an tu'ajjala lahu da'watuh. Allah ijabah doa seseorang itu segera dan sesuai dengan apa yang diminta. Ini cara pertama Allah mengijabah doa, segera dan sesuai dengan apa yang diminta. Dan ini harapan kita semua, ya. Kita kan semua seperti itu kalau doa, pinginnya cepat dikasih, sesuai lagi. Ya Allah Pajero, ya Allah Pajero gitu. Pinginnya cepet aja, ntar sore, ntar pagi udah ada gitu di rumah. Itu kan. Ya Allah, saya pingin hafal Quran, ya Allah. Pinginnya tidur malam nih, tidur bangun subuh sudah hafal Quran gitu ya. Subhanallah. Ya cuman itulah, kita berdoa minta sama Allah. Dan Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama tadi, segera dan sesuai dengan apa yang Allah minta. Tapi gak semuanya seperti itu. Gak semuanya diijabah langsung sama Allah dan sesuai dengan apa yang kita minta. Ada cara yang kedua, yang kata Nabi SAW, wa imma an yasrifa anhu min su'in mithlah. Atau cara yang kedua, Allah ijabah doa kita dengan cara Allah palingkan keburukan yang seharusnya menimpa kita, karena doa baik kita akhirnya gak jadi ditimpakan pada kita. Kita misalnya doa, ya Allah, bulan ini tolong ya Allah 100 juta ya Allah, 100 juta aja ya Allah. Tes dulu lah bulan ini 100 juta. Kalau bersyukur bulan depannya 300 ya Allah gitu. 100 juta kita minta sama Allah. Ternyata 100 juta ini gak Allah kasih sama kita.
Nggak Allah kasih sama kita. Tapi seharusnya kita tadi siang ketabrak kereta, keserempet kereta, ceker. Naudzubillah. Takdir kita seperti itu. Bisa melakukan amal saleh yang mereka lakukan, yang mereka tinggalkan dahulu ketika di dunia. Orang yang nggak berbuat baik akan merasa rugi. Di akhirat, orang yang nggak berbuat baik akan merasa rugi. Begitu pula orang yang berbuat baik, dia akan merasa rugi. Dia akan berpikir, ya Allah, dulu di dunia saya setiap malamnya baca 1 halaman Al-Quran. Kenapa dulu saya nggak baca 1 juz? Dulu saya di dunia sholat 5 waktunya rajin. Kenapa nggak saya tambah dengan tahajud? Dia akan menyesal, merasa rugi. Ya Allah, dulu saya haji sekali, umrah sekali. Kenapa nggak 10 kali? Semuanya kita akan menyesal. Akan menyesal. Tapi percuma. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Hari di mana jahannam akan dihadirkan di hadapan kita. Yawma idzi yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra. Manusia di situ mulai berpikir, ya Allah, di dunia saya melakukan ini, ya Allah, di dunia saya enggak melakukan ini. Aduh, alangkah sia-sianya waktu saya, alangkah ruginya saya. Anna lahu dzikra. Tapi kata Allah, apa manfaatnya dari pemikiran tersebut? Apa manfaatnya dari renungan tersebut? Enggak ada. Oleh karena jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu kita yang kita miliki. Manfaatkan usia yang telah Allah berikan sama kita. Perkuat keimanan dan kesabaran kita. Buktikan bahwa kita itu memang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, terakhir. Habis waktu ya? Habis. Subhanallah. Terakhir. Kita dari tadi itu berbicara tentang jujur kepada Allah, jujur kepada Allah, jujur kepada Allah. Tapi gimana sih jujur kepada Allah itu? Dari tadi kan cuma gambaran luas saja ya, gambaran besar saja bagaimana para nabi, para rasul, orang-orang saleh, mereka berusaha bertahan di atas ketaatan kepada Allah agar mereka termasuk golongan orang-orang yang jujur kepada Allah, bukan termasuk golongan orang-orang yang berkhianat kepada Allah. Maka kiranya seperti apa sih jujur kepada Allah itu? Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, para ulama banyak sekali mendefinisikan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara definisi yang luar biasa indah adalah definisi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau mengatakan bahwa jujur itu adalah salahul qalb, bersihnya hati seseorang, bi an yakuna lisanan sadiqatan, sehingga lisannya itu adalah lisan yang memang benar-benar jujur kepada Allah. Wal jawarih salihatan, dan anggota tubuh pun akhirnya menjadi ikutan saleh. Jujur kepada Allah itu ketika hatinya bersih, lisannya baik, anggota tubuhnya taat. Itu jujur kepada Allah. Atau kalau mau kita kerucutkan lagi, kita perjelas lagi, kita ambil definisi dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Beliau tajamkan kembali makna jujur kepada Allah itu dengan 3 perkara. Jujur kepada Allah itu 3 perkara. Yang pertama, lillah untuk Allah. Lillah untuk Allah. Yang kedua, billah dengan Allah. Dengan Allah, kita akan jelaskan sedikit nanti. Billah dengan Allah. Yang ketiga, wa wafqi amrillah. Wa wafqi amrillah, sesuai dengan aturan Allah. Jadi yang pertama untuk Allah, yang kedua dengan Allah, yang ketiga sesuai aturan Allah. Apa maksudnya? Pertama, lillah. Kita itu harus menyerahkan segala sesuatunya hanya untuk Allah. Untuk Allah saja. Kita ambil contoh. Kita yang datang ke kajian ini, tanya sama diri kita. Kita datang ke tempat kajian ini ikhlas karena Allah atau bukan? Kita datang ke kajian ini karena terpaksa atau bukan? Kita datang ke kajian ini apa hanya karena ingin kumpul-kumpul ketemu teman-teman? Apa untuk Allah Subhanahu wa taala? Ini namanya lillah, untuk Allah. Ikhlas gak niat kita? Benar-benar hanya untuk Allah atau tidak? Itu namanya lillah. Yang kedua, billah, dengan Allah. Dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan Allah? Kita itu selalu berusaha untuk senantiasa melibatkan Allah
kita hadir di majelis ta'lim ini, minta tolong nggak sama Allah? Ya Allah, saya mau hadir majelis ta'lim, tolong berikan sama saya ilmu yang bermanfaat. Apakah kita berpikir bahwa kita mendapatkan amalan yang saleh, pemahaman yang baik hanya karena landasan karena kita pintar, karena kita cerdas? Tidak. Kalau bukan karena pertolongan Allah, berapa banyak manusia yang ikut duduk ngaji sama kita? Bahkan mungkin ada, subhanallah, kadang di pengajian-pengajian itu ada istilah ikhwan senior. Ikhwan senior. Kenapa ikhwan senior? Ngajinya sudah sejak dahulu, sudah lebih dahulu hijrah. Subhanallah. Apakah itu menjadi jaminan dia lebih baik daripada kita? Belum tentu. Berapa banyak orang yang hadir di majelis ta'lim tapi nggak pernah minta tolong sama Allah, sehingga yang terjadi adalah dia pintar, mungkin dia hafal, dia ngerti, dia paham, tapi sayangnya tidak berkah. Maka tanya sama kita, apakah kita sudah melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh seluk beluk hidup kita atau tidak? Sudahkah kita senantiasa minta tolong sama Allah atau tidak? Maka bila selalu libatkan Allah. Dan yang terakhir, cek wawafki amrillah, apakah sudah sesuai kita nuntut ilmu, kemudian ilmu yang dipelajari, adab-adab yang berada di dalamnya, apakah sudah sesuai dengan aturan yang Allah dan Rasulnya ajarkan atau tidak? Oleh karena jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi ini panjang. Anda siapkan ada sekitar 13 halaman dan kita baru sampai 6 halaman. Berarti sampai entar subuh masih bisa nih kita lanjutkan dengan insyaallah ya. Tapi intinya jemaah yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah dalam ketaatan kepada Allah. Bersabarlah dalam ketaatan kepada Allah. Seringnya kita itu terlalu terburu-buru dan terlalu mengandalkan kemampuan kita sebagai seorang manusia. Banyak dari kita jujur-jujuran aja deh, banyak dari kita yang kurang melibatkan Allah dalam aspek kehidupan kita. Contoh kecil, kalau seandainya kendaraan kita mati atau mogok di tol, kendaraan kita mogok di tol, kira-kira apa respon pertama kita? Kendaraan kita mogok di tol, apa respon pertama kita? Ambil HP, cari kontak nomor telepon yang bisa dihubungi, yang bisa jemput kita atau bisa nolong kita di tol. Benar tidak? Benar. Gitu ya. Kenapa kita tidak langsung mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, kendaraan saya mogok ya Allah. Tolong bantu saya ya Allah. Izinkan kendaraan saya menyala sampai bengkel dah, nggak apa-apa ya Allah. Yang penting saya selamat dulu deh dari tol ini. Ada yang pernah berpikiran seperti itu? Kendaraan mogok di tol, habis bensin, panik. Apa yang dia lakukan? Angkat tangan atau ngambil HP? 90% atau 95% langsung ambil HP. Nggak pernah diangkat tangan. Ya Allah tolong saya, Allah bantu saya, Allah. Kenapa? Kenapa nggak seperti itu? Mustahil Ustaz. Ini kan mogok urusannya bengkel Ustaz. Masa minta sama Allah? Ya Allah ya Rabb. Apakah ente nggak percaya? Apakah kita nggak percaya bahwa Allah mampu menghidupkan mobil kita? Apakah nggak sepercaya itunya kita sama Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kalau kita tanya dengan pertanyaan yang lain, apakah kita percaya bahwa Allah nanti di hari kiamat akan membangkitkan seluruh umat manusia dari awal sampai akhir? Percaya atau tidak? Ada yang nggak percaya? Kufur. Jangan kesini sholatnya, pindah ke seberang sana. Yang nggak percaya Allah mampu menghidupkan nanti di hari kiamat, jangan sholat di sini, sholat di seberang sana. Kita semua percaya, tapi mengapa kita nggak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan kendaraan kita yang mogok tersebut? Kenapa kita buru-buru bersandar kepada manusia? Kenapa kita tidak bersandar kepada Allah? Karena tadi hampir di setiap aspek kehidupan kita terlalu bersandar kepada diri kita, kepada kemampuan kita, kepada kecerdasan kita, kekuatan kita, koneksi kita. Kita kurang melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam aspek kehidupan. Maka apakah yang seperti ini bisa kita katakan bahwa kita telah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Belum.
alangkah jauhnya panggang dari api. Maka jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ini semua adalah nasihat untuk saya, untuk teman-teman, adik-adik di sini semua, Masya Allah. Hendaknya kita berusaha untuk jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seseorang yang sukses dalam bidang duniawinya saja, sukses dalam urusan bidang duniawinya saja, kalau ditanya apa sih kuncinya, apa kunci dari kesuksesan Anda, hampir semuanya mengatakan bahwa dia berusaha untuk jujur dalam berbisnis, jujur dalam bermuamalah. Kalau kebaikan itu bisa didapatkan ketika seseorang jujur kepada manusia lainnya, maka bagaimana ketika seorang hamba jujur kepada Rabbnya? Maka nggak butuh lagi CCTV, nggak butuh lagi pengawas, nggak butuh lagi musrif. Santri nggak butuh penjagaan, sudah. Kalau kita memang benar jujur pada Allah Subhanahu wa taala, semua seluk-beluk hidup kita akan lancar, jemaah. Tapi sayangnya sedikit di antara kita yang mampu meraih gelar jujur kepada Allah, Siddiq. Tadi gelar jujur dari Allah sebagai As-Siddiq, orang yang jujur, karena memang ujiannya berat. Allah akan timpakan ujian, cobaan, musibah kepada kita untuk menyaring. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Supaya Allah itu tahu mana di antara kita yang benar-benar jujur karena Allah dan mana yang hanya pura-pura. Maka jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah maka kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Kepada teman-teman sekalian di sini, Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, adik-adik sekalian, ana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.